Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam kebaktian ini. Kita percaya dan yakin ada rancangan, ada tujuan, dan ada makna yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan kita semua. Haleluya, haleluya. Saya mengajak kita bersama-sama dalam kebaktian ini, khusus dalam pujian penyembahan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi dan memberikan yang terbaik buat kita. Dia selalu menganugerahkan buat kita segala sesuatu yang sudah dipersiapkan buat kita. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat 19. Dia berkata demikian. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina. Ini sebabnya kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan ada kemenangan. Ada sesuatu yang tersirat yang harus digali. Saya dan kita semua, mari kita sambut pujian penyembahan untuk pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu dan masa ini dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu buat kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberikan izin buat kami memuji, menyembah di dalam kemuliaan. Dan kami berdoa supaya puji sembah kami benar-benar berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan kepada Engkau. Sehingga setiap kami benar-benar merasakan sesuatu yang baru. Hadirat Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih kami serahkan buat tim pujian penyembahan ini. Kami percaya dan yakin mereka diberi pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sambut segala sesuatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita persilakan tim pujian penyembahan. Hanya
kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kasih-Mu tetap berada di dalam hidup kami ya Bapa di surga. Haleluya. Oh, terima kasih juga ya Tuhan. Selama ini Engkau yang menjaga, melindungi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Walaupun global dunia sekarang ini begitu mengancam setiap umat-Mu Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di samping kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah menyerahkan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan sayang-Mu Tuhan memenuhi kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak takut, kami tidak gentar ya Tuhan Yesus. Karena Engkau ada di sini kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hati kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Di mana saja kami berada, dan seluruh umat Tuhan-Mu berada Tuhan. Di situ juga Engkau menaungi, menjaga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi ini ya Tuhan Yesus, tibalah saatnya ya Tuhan kami mau mendengar kepastian firman-Mu yang akan dibawa oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Rabbi, hamba-Mu ya Tuhan, biar Engkau memberi dia hikmat ya Tuhan Yesus. Dan setiap kata-kata bicara yang keluar dari bibirnya Tuhan, semuanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Biar itu ya Tuhan menjamah hati yang mendengar ya Tuhan, walaupun melalui dari online ya Tuhan, tetapi ya Tuhan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa pada pagi ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami, ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ya Tuhan Engkau menyertai dalam awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Alamaya pada pagi hari ini. Saya percaya kita masih ada kekuatan dan sukacita atas dorongan khotbah daripada hamba-hamba Tuhan, walaupun secara Alamaya. Saya juga diberkati minggu lalu dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Vincent yang bertemakan mengandalkan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua diberkati, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami berdoa, kami serahkan pribadi kami, biar Tuhan Yesus Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami ada kekuatan baru pada hari ini. Bukalah tingkap-tingkap surga untuk curahkan segala rahasia firman-Mu, supaya kami mendapat kekuatan baru, yang mendapat sukacita, penyembuhan, dan kelepasan kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau yang berkata-kata melalui perantaran kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pagi hari ini tema khotbah berkat dari percaya. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, Yohanes di sini yang diutus Allah adalah Yohanes Pembaptis. Dia juga membaptis banyak orang dan dia menjadi saksi Kristus.
Rasul Yohanes berkerinduan supaya setiap orang percaya kepada Yesus. Itu dasar yang pertama, berkat dari percaya, yaitu percaya. Dan supaya mereka menerima kehidupan kekal. Apabila percaya, yang kedua adalah menerima kehidupan yang kekal. Dan itulah berkat dari percaya, yaitu menerima kehidupan kekal. Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua itu telah tercantum, tertulis, ya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya dari iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Ada banyak berkat yang akan diterima oleh mereka ataupun kita yang percaya kepada Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya. Berkat dari percaya. Jadi ada banyak berkat dari percaya. Ada dua perkara yang saya mau sampaikan mengenai berkat dari percaya. Yang pertama yaitu berkat pertama dari percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat dari percaya kepada Yesus yang pertama adalah menjadi anak-anak Allah. Tapi sebelum menjadi anak-anak Allah, dia harus menerimanya, ya, dia harus menerimanya di dalam hati, ya. Bagaimana kita sebelum menjadi orang Kristen, kita juga ada hamba-hamba Tuhan, utusan Allah yang datang kepada kita dan bersaksi tentang Yesus, dan di situ kita terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, tidak cukup di situ. Untuk menjadi anak Allah, kita juga diberi kuasa. Kuasa ini adalah kuasa dari Tuhan sebagai jaminan menjadi anak Allah. Belum cukup sampai di situ, kita juga harus percaya dalam namanya supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi orang percaya? Mula-mula kita bertobat, yaitu kita diajak supaya menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Barulah kita diberi kuasa oleh Tuhan dan juga percaya dalam namanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah bukan perkara yang mudah, bukan senang, ya. Dia harus melalui proses untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak Allah, dia harus melalui banyak langkah-langkah yang harus dipatuhi dan harus menyangkal diri untuk mengikut Yesus. Jadi status sebagai anak Allah adalah status yang diturunkan dari sorga untuk kita miliki. Sebelum saya meneruskan status menjadi anak-anak Allah ini, saya bercerita satu cerita yang benar. Ada seorang bekerja merantau di sebuah negara dan sudah lama bekerja, timbul dalam pikirannya untuk menjadi
menjadikan hidupnya atau dirinya warga negara di tempat itu. Dan dia juga mengumpul semua maklumat untuk dibawa ke pendaftaran untuk mendaftar dirinya menjadi warga negara di tempat itu. Apabila dia sampai di tempat pendaftaran, pegawai demikian tidak dapat menerimanya dan mendaftarnya menjadi warga negara di tempat itu. Syaratnya harus melalui perundangan di negara itu. Karena perundangan di tempat itu, siapa yang dilahirkan di tempat itu, mereka akan memiliki warga negara di negara demikian. Nah, jadi di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita kembali kepada ayat tadi, di mana menjadi anak-anak Allah, kita juga melalui proses untuk menjadi anak Allah. Pada mula-mula saya bertobat, saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terus menjadi orang Kristen ataupun hamba Tuhan. Saya harus melalui proses yang sangat banyak. Saya harus belajar bertobat, berhenti dari minum, berhenti dari merokok, berhenti dari hal-hal dunia yang membuat saya berdosa, baru saya layak menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak Allah, saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dalam hidup saya dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Selepas daripada itu, saya harus setia kepada Tuhan dan bertobat dan juga dibaptis. Itu tandanya saya menjadi orang percaya. Tapi untuk jaminan dalam hidup saya, yaitu apabila Yesus menerima saya sebagai anaknya. Untuk saya diterima menjadi anak Tuhan ataupun status saya menjadi anak-anak Allah, saya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian baru Tuhan memberi saya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan saya harus percaya dalam namanya supaya status itu menjadi milik saya. Jadi status ini saudara dikasihi oleh Tuhan bukan senang untuk didapati ataupun status ini bukan mudah untuk orang miliki. Dia harus melalui proses di mana harus dilahirkan kembali. Dalam hidup kita, saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapat status ini harus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yaitu dosa kita harus Yesus bawa, disalibkan di atas kayu salib, dan darahnya ditumpahkan dan membasuh segala macam dosa kita, dan juga kesengsaraan Kristus mewakili kehidupan kita sehingga kita mendapat status demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status ini bukan perkara yang main-main, tapi marilah kita pegang. Inilah status yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Saya percaya status yang diberikan kepada kita ini adalah direncanakan oleh Tuhan sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Tapi Tuhan telah merancanakan, Tuhan telah menulis segala kehidupan kita, perjalanan hidup kita, dan kita mendapat status menjadi anak Allah. Ini anugerah Tuhan. Oleh demikian saudara, jangan kita sia-siakan anugerah Tuhan ini. Jangan kita sia-siakan status ini. Karena banyak orang mencemburui status sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena status ini bukan dari dunia, tapi dari surga. Iblis saja cemburu dengan status ini. Iblis akan membunuh iman kita, menghancurkan kita, dan membinasakan kita. Tapi saudara jangan takut, karena kita melawan iblis bukan darah dan daging, tetapi kita melawan dengan kuasa Tuhan. Iblis sangat tidak suka kita punya status ini menjadi anak Allah. Status kita bukan Kristen, tapi status kita adalah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah satu wewenang, wibawa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, yaitu imamat rajani, umat kepunyaan Allah.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah, dia harus melalui proses. Memang sakit, memang susah, tetapi karena melalui semua, karena di surga adalah surga yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bertobat bukan perkara yang mudah. Saya saja ada kegagalan, saya saja kadang-kadang tersandung di tengah perjalanan hidup saya. Ada kelemahan yang saya harus buang supaya saya menjadi status anak Allah yang betul-betul dekat kepada Tuhan. Kita sebenarnya berbangga, kita sebenarnya beruntung, kita menyebutnya Bapa, kita menyebutnya Tuhan, sebab status kita adalah status warga negara kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status kita bukan status di dunia ini. Kita bukan warga negara dunia, tetapi kita warga negara kerajaan surga. Amin. Jadi pegang itu erat-erat, kuat-kuat. Jangan khawatir, jangan ragu dengan status ini. Karena status ini pemberian dari Tuhan. Pada hari ini banyak orang khawatir, banyak orang ragu, banyak orang takut mati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu status mereka bagaimana. Kalau mereka mati malam ini, di mana mereka ditempatkan? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana bisnis saya? Bagaimana rumah saya? Bagaimana kereta saya? Dan keraguan itu mulai timbul dalam pikirannya, dan dia mulai rasa khawatir karena dia tidak tahu statusnya, kedudukannya kemana. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ada kekhawatiran seperti itu karena status kita adalah status menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Amin. Nah, banyak kekhawatiran di dunia ini. Mereka khawatir mencari ini dan itu. Tidak salah kita bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan segala-galanya. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kita jangan lupa status kita adalah menjadi anak-anak Allah dan percaya kepada namanya. Walaupun kita gagal saudara, walaupun kita lemah, walaupun kita lalai, marilah kita kembali kepada jalur firman Tuhan supaya meluruskan lagi perjalanan hidup kita. Saya percaya siapapun kita, tidak ada orang yang tidak lemah dan jatuh, tapi jangan melupakan Tuhan, karena status kita itu tidak pernah dipadamkan, tidak pernah dilucutkan selagi kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Banyak orang inginkan kewarganegaraan, ya, tapi prosesnya harus dilalui, ya. Dan walaupun saya menjadi warga negara kerajaan surga hari ini, saya sebagai anak Tuhan, saya harus menaati Tuhan dan setia kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, itu tidak menjamin hidup saya ke surga, tapi status saya menjadi anak Allah itu menjamin saya ke surga, sebab itu Tuhan beri dengan anugerahnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita lemah. Kalau waktu kita lemah, waktu kita lelah, mengalami pencobaan, ingat ini status bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ditebus, yang dibebaskan, yang menjadi suatu yang kita miliki dari Tuhan, yaitu menjadi warga negara kerajaan surga. Ia menjadi Allah bagi segala sesuatu, tetapi ia tidak menjadi Bapa bagi semua orang, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini mengenai doa. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Jadi kita layak bertemu dengan Tuhan, sebab status kita adalah anak-anak Allah. Apabila menjadi anak Allah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka terus setia membaca firman Tuhan, berdoa,
dan terus menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan apa yang kita terima hari ini. Mungkin hari ini saudara tidak punya kerja, mungkin dibuang kerja gara-gara hal-hal yang telah berlaku di dunia hari ini mengenai COVID-19. Tapi jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan telah menulis hidupmu di dalam tangannya. Dan hidupmu, percayalah, Tuhan akan mengubah segalanya. Dan sebagai anak Allah, kita juga berhak menerima hal-hal yang luar biasa. Amin. Kita berhak apa? Kita berhak mendapat roti. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ya. Matius yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini satu buktinya saudara, apabila kita menjadi anak Allah, kita ada hak. Ya, kita ada hak. Setiap orang ada hak, ya, sebab kita sudah menjadi anak-anak Allah. Hak yang pertama, kita berhak mendapat roti. Ya. Roti maksudnya di sini bakalan hidup jasmani kita, untuk kita hidup hari-hari. Jadi tujuannya di sini kita meminta, ya, kita meminta, dan pasti Tuhan memberikan sesuai dengan waktunya. Maksud roti di sini bukan sahaja makanan, tetapi pekerjaan kita. Mungkin persekolahan kita, mungkin gaji kita, mungkin kehidupan kita, mungkin apa yang kita pikirkan, dan banyak kemungkinan itu akan menjadi pasti menjadi berkat dalam hidup kita. Hari ini kita tidak ada pekerjaan, dibuang kerja kah, ataupun banyak sudah kita pergi temu duga tapi tidak dapat pekerjaan itu. Percayalah saudara, sebagai status anak Allah, kita akan mendapat roti, kita mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Saya percaya itu saudara, dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya beri kita kesaksian mengenai mendapat roti, tapi dalam hal pekerjaan. Anak saya yang sulung, dia pergi temu duga, dia temu duga secara online, dan tanpa diduga hari ini dia ambil bekerja dalam satu serikat. Sementara dia menunggu kerja dalam satu pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan ijazahnya, hari ini dia bekerja. Dan saya percaya setiap kita, anak-anak kita, dan siapapun kita mencari pekerjaan, saya percaya kita ada hak mendapatkan demikian. Oleh demikian, tunggu masa dan waktunya Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya. Yang kedua, kita berhak meminta. Ya, kita berhak meminta kepada Tuhan. Bukan mengemis, tapi hak kita meminta kepada Bapa di surga. Ya. Kita meminta bukan meminta karena boros, tetapi keperluan hidup kita. Mungkin kita pernah berdoa, Tuhan, berilah kelulusan buat anak saya apabila dia menghadapi pemeriksaan. Berilah pekerjaan kepada saya yang sesuai kepada saya. Tuhan, berkatilah saya. Tuhan, berilah saya demikian. Tetapi hari ini engkau belum mendapat. Percayalah, Tuhan telah mendengar dan menyimpannya itu di surga. Akan waktunya tiba dan engkau akan mendapat itu. Percayalah saudara, dikasih oleh Tuhan. Kita meminta hari ini, tapi Tuhan melihat iman percaya kita kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, bila kita percaya kepadanya, kita akan menerima semuanya. Sebab kita ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa
yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi kita berhak meminta. Yang ketiga, kita berhak mendapat pemeliharaan, ya. Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perbezaannya ialah unggas, burung di udara. Perbezaannya kita melebihi karena kita banyak baca indera yang sesuai untuk mendapatkan segala sesuatu. Karena burung tidak ada tangan. Burung unggas itu tiada tangan, hanya ada kaki, hanya ada paruh, tapi tidak dapat bekerja apa-apa. Tapi Tuhan memelihara mereka. Apalagi kita, amin, menjadi anak Allah. Status saudara dikasih oleh Tuhan, status yang luar biasa. Percayalah kepada firman Tuhan bahwa hidup kita menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Iya. Jadi kita berhak meminta kita berhak mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Mungkin hari ini saudara kekurangan, ya. Mungkin hari ini saudara ada banyak keperluan, ya. Sebab apa? Keadaan pada hari ini kita disekat pergerakan dan sebagainya. Dan untuk mencari nafkah hidup sangat susah. Tapi percayalah, status saudara sudah kita menerima, tetapi belum kita menikmatinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bezanya, ya. Itu bezanya. Kita sudah mendapat, tapi kita belum menikmatinya, ya. Jadi kita karena bersabar. Status ini status yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain selain daripada menjadi anak-anak Allah. Oke, yang kedua, berkat kedua dari percaya kepada Yesus adalah kita terlepas dari kematian yang kedua. Nah, ini berkat yang kedua, ya. Terlepas dari kematian yang kedua. Semua orang harus mati, betul? Oke. Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi upah dosa maut, maksudnya setiap orang yang tidak ditebus, orang yang berdosa, maka mati. Walaupun kita menjadi anak Allah, kita juga mati. Tetapi yang dimaksudkan ayat tadi, yaitu berkat kedua dari percaya kepada Yesus adalah kita terlepas dari kematian yang kedua, yaitu kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Banyak orang takut mati. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan hari ini, walaupun hidup sederhana, tapi Tuhan masih menjaga. Dan saya percaya dalam hidup kita, status kita menjadi anak Allah, berkat kedua yang kita dapat ini, kita juga akan memilikinya, yaitu kita mendapat kehidupan yang kekal. Kenapa? Sebab kasih karunia Allah, ya, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kasih karunia itulah yang membuat kita selamat. Jadi menjadi anak-anak Allah adalah kasih karunia Allah. Oke, orang percaya akan bebas dari kematian yang kedua. Oke. Yohanes pasal 3:16, ya, Yohanes pasal 3:16. Ini ayat kegemaran saya waktu di sekolah kitab dan juga menjadi orang Kristen. Kenapa? Saya tidak tahu mula-mulanya, tapi rupanya rahasia ayat ini luar biasa. Untuk menjadi anak Allah, inilah jaminan dan satu firman Tuhan yang menguatkan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, ya, mengurniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya. Jadi percaya, menerima dia, apalagi status kita menjadi anak Allah, kita diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berkat yang kedua yang luar biasa, di mana kita mendapat kehidupan yang kekal. Walaupun hari ini kita sengsara, kita mengalir air mata, kita merasa sakit, kita merasa pahit, kita merasa apapun yang ada di dunia ini, tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, satu masa nanti kita di surga, kita menikmati segala kemuliaan yang ada di surga. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat dari percaya, yaitu berkat pertama, kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya percaya kita semua punya status menjadi anak Allah, sudah kita miliki. Amin. Ya, seperti orang memiliki garan tanah, tiada orang boleh rebut. Namanya sudah tertulis di situ, ya. Namanya ada di situ, ya. Yohanes Wahyu pasal 20, ya. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ya dilempar ke dalam lautan api. Oke. Ini ayat sokongan sahaja. Jadi berkat yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan adalah menjadi anak-anak Allah. Jadi peganglah itu, ya, status itu. Kewarganegaraan kita bukan di bumi, ya. Walaupun saudara mungkin dari tempat lain, negara lain, saya juga status saya bukan di sini, bukan di bumi, tapi di surga, menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang kedua, berkat kedua dari percaya kepada Yesus Kristus adalah kita terlepas dari kematian yang kedua. Nah, Wahyu yang saya baca tadi, di mana setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ya dilemparkan ke dalam lautan api itu, ya. Betapa siksanya, ya. Jadi di sini kalau kita membaca keseluruhannya dari ayat yang pertama, ya, Wahyu pasal 20 ini, baru kita dapat informasi yang jelas, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat dari percaya adalah sesuatu yang kita miliki hari ini, yaitu menjadi anak Allah dan terlepas dari kematian yang kedua. Amin saudara. Mari kita berdoa pada pagi hari ini dan peganglah status itu dengan iman yang sungguh-sungguh sampai Yesus datang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mengenai berkat dari percaya. Biar status kami adalah terus menjadi milik kami selama-lamanya. Apapun tentangan, apapun godaan yang melemahkan kami, yang coba menghalang kami untuk melupakan status kami, melunturkan segala iman kami. Tapi kami berdoa supaya Tuhan, firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk memegang status ini, untuk menjadi anak-anak Allah dan terlepas dari kematian yang kedua. Tuhan, saya berdoa supaya setiap umat yang percaya kepada Kristus, baik yang dewasa maupun kanak-kanak, biar Tuhan Yesus kami terus memegang status ini untuk menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, beri kami kekuatan untuk hari-hari kami menunggu kedatangan-Mu yang kali kedua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.